Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Halda dengan NPM 2108260. Baik, dari sini saya akan menjelaskan terkait dari materi skizofrenia. Nah, yang pertama untuk definisi dari skizofrenia itu sendiri adalah gangguan psikiatri yang ditandai dengan adanya halusinasi, waham, gangguan pola pikir, dan gangguan perilaku yang menetap yang berlangsung lebih dari 1 bulan. Untuk etiologi dari skizofrenia itu sendiri itu masih belum diketahui. Namun ada beberapa faktor yang sering dikaitkan sebagai penyebab dari skizofrenia. Yang pertama itu ada model diatesis stres, di mana diatesis ini mengacu pada kerentanan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, yang bisa berupa faktor stres biologis, ya, seperti genetik, ada faktor lingkungan, faktor psikologis. Dan di mana ketika seseorang tuh mengalami keadaan yang tertekan, seperti kayak mengalami stres yang signifikan atau trauma dari lingkungan, baik secara fisik atau psikologis, itu dapat memicu timbulnya gejala skizofrenia. Nah, terus yang kedua itu ada neurotransmitter, dari mana eh, ada beberapa neurotransmitter yang dapat menyebabkan gejala skizofrenia jika terlalu berlebihan atau terlalu rendah gitu. Nah, yang pertama itu ada glutamat, ada serotonin, GABA, dopamin, asetilkolin, dan epinefrin. Nah, tapi neurotransmitter yang paling dominan menyebabkan gejala skizofrenia itu adalah dopamin, di mana ada 4 jalur dopamin yang berpengaruh terhadap skizofrenia. Yang pertama itu di jalur mesokortikal. Nah, di mana jika dopamin terlalu berlebihan di jalur mesokortikal, itu dapat menyebabkan gejala kognitif. Misalkan kayak daya ingat, memorisnya itu menurun gitu. Nah, terus yang kedua itu ada gejala nikrostriatal. Di mana gejala nikrostriatal ini jika dopamin itu terlalu berlebih itu juga dapat menyebabkan gangguan motorik nantinya pada pasien skizofrenia. Nah, terus yang ketiga ada di jalur mesolimbik, di mana jika dopamin terlalu berlebih pada jalur mesolimbik itu dapat menimbulkan gejala-gejala positif nantinya yang akan dijelaskan di bawah. Nah, terus yang terakhir itu ada jalur tuburoinfundibular. Nah, di mana jalur tuburoinfundibular ini dia itu yang mensekresikan prolaktin. Nah, jika dopamin ini terlalu rendah di jalur ini, itu dapat menyebabkan sekresi prolaktin nanti ya berlebih. Terutama itu jika pada laki-laki itu dapat menyebabkan gejala galaktore. Nah, terus yang ketiga itu ada genetik. Nah, ada beberapa gen yang berkontribusi terhadap kerentanan skizofrenia. Yang pertama ada gen DIS1, dispindin, BDNF, dan neuroglin 1. Nah, selanjutnya, untuk kriteria diagnosa berdasarkan PPDGJ, skizofrenia itu ditegakkan bila dia mempunyai sedikitnya satu gejala yang jelas, uh, atau biasanya dua atau lebih bila gejala kurang jelas. Nah, di mana yang pertama itu ada talk echo, talk insertion, uh, or withdrawal, dan talk out broadcasting. Nah, di mana talk echo ini dia merasa isi pikirannya itu kayak berulang-ulang atau bergema di dalam kepalanya. Nah, sedangkan kalau talk insertion ini, itu dia merasa ada isi pikiran yang asing yang dari luar itu masuk ke dalam pikirannya. Nah, sedangkan kalau withdrawal, yaitu dia merasa isi pikirannya itu diambil keluar oleh sesuatu dari luar dirinya gitu. Nah, sedangkan kalau talk broadcasting itu dia merasa isi pikirannya itu tersiar keluar sehingga orang-orang mengetahui isi pikirannya gitu. Nah, yang kedua itu ada delusion of control, delusion of influence, delusion of passivity, dan delusion perception. Nah, delusion of control itu waham tentang dirinya itu kayak dikendalikan oleh sesuatu dari luar. Nah, sedangkan kalau delusion of influence itu waham tentang dirinya itu dipengaruhi oleh kekuatan dari luar. Nah, sedangkan delusion of passivity yaitu waham tentang dirinya itu tidak berdaya atau pasrah terhadap kekuatan dari luar. Dan yang terakhir itu delusion perception, itu waham yang tidak wajar atau dia bersifat mistik atau mukjizat gitu. Nah, yang ketiga itu ada halusinasi auditorik, yaitu nanti gejalanya itu pasien skizofrenia kayak mendengar kayak bisikan-bisikan gitu. Nah, yang terakhir itu ada waham-waham menetap. Nah, atau dia memiliki
paling sedikit dua gejala di bawah ini yang harus selalu ada. Yang pertama itu ada halusinasi menetap dari panca indera apa saja. Yang kedua arus pikiran yang terputus atau mengalami sisipan sehingga timbul inkoherensi atau neologisme. Inkoherensi itu kayak eh, jika kita kasih pertanyaan atau kita ajak bicara pasien skizofrenia itu dia nggak nyambung gitu. Karena kan kalau neologisme itu kayak pembentukan kata-kata baru yang dibuat oleh pasien yang hanya dimengerti oleh pasien gitu. Nah, terus yang ketiga ada perilaku katatonik, seperti kayak gaduh gelisah, fleksibilitas area, stupor, negativism. Yang terakhir itu ada gejala negatif, itu ada afek tumpul, apatis, abulia, afolisi, ambivalen, kayak menarik diri dari sosial. Nah, selanjutnya untuk klasifikasi skizofrenia itu sendiri, di mana itu ada yang pertama skizofrenia paranoid. Nah, di mana skizofrenia paranoid ini ditegakkan bila dia memenuhi kriteria skizofrenia. Dan dia mempunyai dan sekarang ini dia dominannya itu kalau nggak gejala halusinasi auditorik atau gejala wahan gitu intinya. Nah, sedangkan kalau skizofrenia hebephrenia ini adalah eh, yang memenuhi kriteria diagnosa skizofrenia, di mana skizofrenia hebephrenia ini dia tuh skizofrenia yang terjadi di usia muda, misalnya itu terjadi di usia 15 sampai 25 tahun. Terus dia mempunyai perilaku yang tidak bertanggung jawab atau tidak dapat diprediksi, misalnya kayak memakan kotoran, bepergian tanpa busana, uh, atau dia misalkan kayak cikikan sendiri, kayak senyum sendiri gitu. Nah, sedangkan kalau skizofrenia katatonik yaitu eh, yang memenuhi kriteria skizofrenia, memenuhi kriteria diagnosa skizofrenia ditambah ada gangguan postural. Gangguan postural itu kayak dia mempertahankan tubuh pada posisi yang tidak wajar. Misalkan kayak fleksibilitas area yaitu posisi tubuhnya itu dapat diatur. Nah, terus atau command automatism yaitu eh, dia tuh patuh otomatis terhadap perintah gitu. Nah, terus yang keempat itu ada skizofrenia simplex. Skizofrenia simplex ini eh, dia tidak pernah didiagnosa skizofrenia sebelumnya, tetapi dia mempunyai gejala negatif yang menonjol itu. Itu ditegakkan sebagai skizofrenia simplex. Nah, sedangkan kalau skizofrenia residual yaitu dia itu mempunyai riwayat skizofrenia sebelumnya. Terus dia datang gitu tapi datang dengan gejala negatif yang menonjol gitu. Nah, sedangkan kalau depresi pasca skizofrenia, itu dia mempunyai riwayat skizofrenia 1 tahun terakhir. Tapi 2 minggu ini dia tuh kayak gejala yang menonjol itu adalah gejala depresi. Di mana gejala-gejala depresi itu ada gejala mayor sama minor. Nah, kalau yang mayor itu disingkat dengan 3A. Ada afek depresi, anhedonia atau kehilangan minat, terus ada energi atau mudah lelah. Atau ada gejala minornya itu kayak dia nafsu makannya menurun, terus kayak sulit tidur atau pandangan masa depan yang suram, merasa ingin bunuh diri dan masih banyak lagi gitu. Nah, untuk tata laksana dari skizofrenia itu kita menggunakan antipsikotik, di mana ada dua generasi. Eh, Golongan antipsikotik ini ada generasi pertama atau tipikal, di mana kerjanya itu di D2 reseptor, sehingga nanti dia tuh cuma menghambat dopamin aja di 4 jalur dopamin tadi nantinya, sehingga dia efektif untuk pasien yang punya gejala positif saja. Nah, sedangkan untuk generasi kedua, itu dia kerjanya tuh di dopamin dan serotonin reseptor, nah, sehingga dia efektif untuk gejala positif dan negatif. Nah, ini untuk mekanisme kerja dari antipsikotik generasi pertama. Nah, di mana di mekanisme kerjanya ini, kan dia kan kerjanya cuma di dopamin saja nih. Nah, di mana eh, jika di mesolimbik dopaminnya dihambat, akan terjadilah penurunan gejala positif, sehingga halunasi, gejala halusinasi berkurang, gejala waham berkurang. Nah, terus di mesokortikal dopamin itu akan dihambat. Nah, kalau dopamin dihambat akan terjadi peningkatan gejala negatif dan peningkatan gejala kognitif gitu.
Nah, terus kalau dia dopamin di jalur tuburoinfundibular itu dihambat, maka akan menyebabkan sekresi prolaktin dan munculnya gejala aminore sama galaktore. Nah, kalau di jalur dopamin dihambat di jalur nigrostriatal munculnya gejala EPS yaitu extrapiramidal syndrome. Nah, di mana extrapiramidal syndrome itu ada diskinia tardif, ada Parkinsonism, ada distonia akut sama akatisia. Nah, kalau diskinesia akut ini dia itu gejalanya itu nanti pasien akan mulutnya itu mengecap atau menyeringai gitu. Nah, sedangkan kalau Parkinsonism ini gejala singkatannya itu TREP, T-nya itu tremor, R rigiditas, A-nya itu akinesia, P itu postural instability. Nah, kalau distonia akut ini dia itu gerakan yang berulang. Nah, sehingga nanti gejalanya itu pasien akan matanya itu deviasi ke atas, kejang pada otot leher, mata, lidah gitu. Nah, sedangkan kalau akatisia, itu gejalanya itu pasien akan mengalami gelisah, kaki nggak bisa diam, pokoknya dia eh, kaki banyak bergerak, pokoknya pasien nggak bisa diam gitu. Nah, untuk tata laksananya, eh, sebenarnya untuk dystonia akut akatisia episode Parkinsonism itu dapat digunakan trihexylphenidil. Nah, untuk bisa digunakan trihexylphenidil. Tapi untuk lini pertamanya, kalau dystonia akut itu ada benztropin, akatisia propranolol, episode Parkinsonism, benztropin, benztropin. Nah, untuk dystonia akut, untuk kita ganti antipsikotiknya dengan menggunakan clozapine. Nah, kalau untuk ini adalah mekanisme kerja dari antipsikotik generasi kedua, dan di mana mekanisme kerjanya tadi kan eh, generasi kedua ini kan kerjanya di serotonin juga, di dopamin juga. Nah, kalau di dopamin dia akan menghambat di jalur mesolimbik gitu kan. Jalur mesolimbik juga di jalur eh, nigrostriatal dan tuberoinfundibular. Kalau mesolimbik terjadi penurunan gejala positif. Yang tadi kayak wahamnya menurun, delusinya menurun gitu. Nah, terus dopamin ini kan tadi di jalur nigrostriatal juga dihambat, tuberoinfundibular juga. Nah, serotonin juga kerjanya di sini juga. Dia menghambat di jalur nigrostriatal juga, di tuberoinfundibular juga. Nah, sehingga terjadilah penurunan. Kalau di nigrostriatal terjadilah eh, efek EPS-nya tuh menurun gitu. Nah, kalau di jalur tuberoinfundibular eh, pemblokiran serotonin itu akan mencegah pelepasan prolaktin sehingga eh, hip- nggak terjadi hiperprolaktinemia gitu. Nah, untuk efek-efek samping dari antipsykotik generasi kedua adalah peningkatan resiko obesitas, peningkatan risiko ketoasidosis diabetik, peningkatan risiko serangan jantung dan kematian dini. Mengapa? Karena antipsikotik generasi kedua itu selain dia menghambat di serotonin dan dopamin, dia juga menghambat di jalur histamin gitu. Sehingga eh, aktivitas histamin di seluruh tubuh itu akan terhalang. Nah, efek sampingnya akan ngantuk, gejalanya akan ngantuk, peningkatan nafsu makan, berat badan naik gitu kan. Nah, selain itu akan antipsikotik generasi kedua ini akan terjadi efek kardiometabolik. Nah, akan terjadi peningkatan trigliserida puasa, peningkatan resistensi insulin. Nah, muncullah eh, resistensi insulin ini akan muncullah diabetes mellitus tipe 2. Nah, peningkatan risiko obesitas dan diabetes mellitus tipe 2 akan muncullah efek samping tadi yang dijelaskan tadi. Nah, selanjutnya, untuk pertimbangan pemilihan antipsikotik, bila penderitanya itu mempunyai riwayat penyakit kardiovaskular atau stroke, maka akan diarahkan menggunakan haloperidol gitu. Nah, sedangkan jika pasien mengalami gangguan ejakulasi, maka tioridasin itu tidak boleh digunakan. Nah, bila efek sedasinya berat, perlu dihindari, maka dapat digunakan haloperidol atau fenotiazin. Nah, kalau dia mempunyai kelainan hepar atau cenderung menderita ikterus, maka haloperidol itu paling aman pada stadium awal. Nah, selanjutnya untuk eh, tata laksana skizofrenia ini ada 3 fase. Ada fase akut, stabilisasi, sama fase stabil. Nah, di mana fase akut ini tujuan kita ini adalah untuk mengurangi gejala pasien. Nah, itu akan di mana
tata laksana ini berlangsung selama 4 sampai 8 minggu. Nah, apabila sudah teratasi nih gejalanya dan pengobatan itu sudah mencapai respon 50%, maka kita akan beralih ke fase stabilisasi. Di mana pada fase stabilisasi ini, di fase stabilisasi ini kita akan mempertahankan remisi gejala atau kita akan mengontrol atau meminimalisasi resiko atau konsekuensi kekambuhan gitu kan. Itu paling sedikit selama 6 bulan. Nah, jika apabila bagus selama 6 bulan masuk ke fase stabil. Nah, di mana di fase stabil ini dosis itu akan mulai diturunkan secara bertahap secara bertahap sampai diperoleh dosis minimal yang masih mampu untuk mencegah kekambuhan. Nah, di mana jika serangan ini pertama kali, pasien mengalami serangan pertama kali di fase akut, maka obat akan diberikan selama 6 bulan sampai 2 tahun. Tapi kalau jika serangan ini sudah di kedua kalinya, maka akan diberikan selama 2 tahun sampai 5 tahun. Jika sudah lebih dari 2 kali, maka akan diberikan seumur hidup. Nah, selanjutnya untuk prognosis dari skizofrenia itu dia dikatakan baik jika onsetnya lambat. Maksud dari onset lambat ini adalah munculnya gejala skizofrenia sampai perubahan perilakunya itu lambat. Terus mempunyai faktor pencetus yang jelas, terus sistem pendukung yang baik yaitu kayak keluarga, ekonomi dan lain-lain itu mendukung gitu. Terus gejala positif, punya riwayat sosial, seksual dan pekerjaan yang baik. Nah, dia dikatakan prognosisnya buruk jika onsetnya muda. Maksud onset mudanya ini di usia muda dia sudah di usia muda itu sudah diagnosis skizofrenia gitu kan. Terus tidak ada tidak ada faktor pencetus, terus riwayat seksual, pekerjaan, komorbid yang buruk, mempunyai riwayat keluarga yang skizofrenia, sistem pendukung yang buruk dan banyak relapse. Mungkin segitu sekian dari saya untuk referensi yang saya gunakan. Ini untuk lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.